فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenungi 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana 3 wasiat ini pernah disampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Wasiat ini pula pernah disampaikan kepada sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Hadis hasan sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang pertama, nasihat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Ini adalah wasiat yang pertama. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wasiat takwa merupakan wasiat yang sangat agung. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Wasiat takwa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa man yattaqillah, dan barang siapa, man, kata man di dalam ayat ini
adalah ismun mausulun yadullu 'alal 'am. Huruf sambung menuju kepada subjek, objek tanpa batas. Laki-laki, wanita, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, semuanya, semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa saja di antara kalian, baik dia kecil maupun dia muda, baik dia kecil maupun dia besar, dia tua maupun muda, kaya maupun miskin, jika ia bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar atas segala yang ia hadapi. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan teks ayat dalam Al-Qur'an ini. Di sini ditulis makhrajan tanpa menggunakan alif lam. Di dalam bahasa Arab dia disebut dengan nakirah. Yang mana nakirah tersebut dia bentuknya umum, sifatnya umum. Seakan-akan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita, wahai manusia, siapapun kalian, dimanapun tempat kalian, jika kalian memiliki masalah, baik dalam kehidupan sosial, di rumah Anda punya masalah, di sekolah Anda punya masalah, di tempat kerja Anda punya masalah, di pasar Anda punya masalah, di jalan Anda punya masalah, di kebun Anda punya masalah, di mana-mana tempat Anda punya masalah, maka solusinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwa yang dapat menyelesaikan masalah Anda. Rumah boleh saja luas, harta boleh banyak, jabatan boleh tinggi, tapi yang perlu Anda ingat adalah, jika sampai saat ini Anda masih memiliki banyak masalah, Anda masih memiliki banyak masalah yang belum terselesaikan, yang belum Anda bisa selesaikan sendiri, maka barangkali bukan rumah Anda yang kurang luas, bukan uang Anda yang kurang banyak, bukan jabatan Anda yang kurang tinggi, tapi Anda kurang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha ya ibadallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang-orang yang bertakwa rizki dari arah yang tidak disangka. Jangankan apa yang Anda pikirkan, yang Anda tidak pikirkan saja Allah akan berikan. Allah akan dekatkan nikmat itu untuk Anda, agar Anda menikmati nikmat tersebut. Fattaqullaha ya ibadallah, maka bertakwalah wahai ibadallah, hamba-hamba Allah dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, wa'at bi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan baik, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Setiap insan, setiap Bani Adam pasti memiliki kesalahan dan dosa. Oleh karenanya, sepantasnya bagi seorang muslim mengetahui apa saja hal-hal yang dapat menghapus dosanya. Di antaranya adalah 4 hal yang dapat menghapus dosa seseorang. Yang pertama, taubat nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana taubat tersebut terdiri di atasnya 3 syarat taubat. Yang pertama, menyesal melakukan dosa tersebut. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Dan yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi di masa yang mendatang. Apabila dosa tersebut berkaitan dengan seorang hamba, maka apabila dosa tersebut berkaitan dengan seorang hamba, berkaitan dengan hak-hak seorang hamba,
maka kembalikanlah hak-hak tersebut dan minta dihalalkan. Apabila ia berkaitan, dia bentuknya harta, maka kembalikan harta tersebut. Apabila bentuknya kehormatan, maka minta maaflah kepada orang yang bersangkutan. Kemudian amalan yang kedua adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga adalah bersabar atas musibah yang menimpa kita. Dan amalan yang keempat adalah memperbanyak amal soleh. Banyak sekali amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa kita. Di antaranya adalah apa yang ada di hadapan kita sekarang, yaitu puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang insya Allah akan kita laksanakan besok pagi di hari Sabtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Asyura, "Siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Asyura 10 Muharram, kata Rasulullah SAW, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa setahun sebelumnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tukfaruz dzunubi was sayyi'at wa bi lutfihi tustarul uyubi wa dzallat. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia merupakan sumber sarana untuk mendekatkan orang kepada tauhid, untuk mengembalikan orang kepada akidah yang benar, untuk mengembalikan orang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan manusia dengan harta kalian, dengan uang kalian. Walakin tas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi kalian bisa menaklukkan hati seseorang dengan bastul wajhi, dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia merupakan mutiara dan batu permata yang sangat indah. Jikalau seandainya batu permata kita jadikan sebuah cincin, kemudian kita berikan talinya tersebut, ikatannya tersebut adalah hal yang serupa dengan perhiasan, tentu orang akan mengakui bahwa mutiara yang ada pada kita adalah mutiara yang asli, mutiara yang sangat murni. Namun apabila sebaliknya, jika cincin mutiara tersebut kita berikan pengikat dengan tali rapia yang kita dapat dari comberan, tentu orang akan bertanya tentang mutiara tersebut. Orang tidak akan percaya kalau itu adalah mutiara yang asli. Artinya adalah akidah yang baik harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Betapa banyak orang memiliki akidah yang lurus, akidah yang baik, namun tidak punya akhlak sama sekali. Ini yang menjauhkan orang dari akidah yang benar. Maka sepatutnya adalah seorang yang memiliki akidah, seorang memiliki akidah yang benar, ia juga memiliki akhlak yang baik. Mungkin kita bukan seorang ustadz yang bisa ceramah,
Kita tidak bisa berpidato, namun kita punya akhlak yang mulia. Kita punya senyuman yang bisa jadi dengan senyuman kita, dengan akhlak kita, dengan sebab itu orang lain mendapatkan hidayah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga khutbah ini memberikan manfaat kepada semua, memberikan manfaat kepada kita semua, dan dapat kita amalkan di dalam keseharian kita. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkuruhu yazkurkum. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.